kami juga mendapatkan kekuatan yang baru. Iman kami, harapan kami, kasih kami kepada Tuhan semakin dikuatkan, diteguhkan lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Untuk itu Tuhan, kami buka hati kami. Kami mau sambut kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberikan kepada kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kerendahan hati, supaya kami boleh mengerti sungguh-sungguh akan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, urapi kami satu persatu, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau juga memberikan hikmat, akal budi, kerendahan hati kepada hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal sampai selesainya. Tuhan yang berhadirat di tengah-tengah kehidupan kami dan memberkati kami semua. Dan juga umat Tuhan, jemaat Tuhan di tempat lain, keluarga-keluarga kami dimanapun mereka berada, yang saat ini juga mereka sedang beribadah kepada Tuhan. Engkau juga menolong, menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Namun kami tidak izinkan setan, iblis, roh jahat, roh najis mau mengganggu kehidupan kami. Roh-roh yang najis yang mengganggu kehidupan kami, dengan satu hati kami tolak, kami usir, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Enyah engkau setan iblis, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus, darah anak domba Allah yang berkuasa di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai dia surga kepada gereja Gembala Agung, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, salam damai sejahtera saya sampaikan kepada seluruh jemaat yang hadir pada saat ini. Ya, salam. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, sehingga kita boleh kembali datang untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan juga untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita mau kembali memperhatikan firman Tuhan pagi hari ini. Saudara, di tengah-tengah kita sedang berjaga-jaga, bersiap-siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Ya, banyak hal yang harus kita perhatikan dan harus kita lakukan, kita kerjakan di dalam kehidupan kita, supaya kita ini tidak tertinggal ketika dia datang kembali, dan kita rindu kita sama-sama mengalami yang namanya pengangkatan ketika dia datang di awal nanti. Nah, untuk itu minggu kemarin sudah saya sampaikan bagaimana kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengerti akan kehendak Tuhan. Ya, kita tidak hidup dalam kebebalan, kita tidak hidup dalam kebodohan, tetapi kita mau sungguh-sungguh mengerti akan kehendak Tuhan di akhir zaman ini, sehingga orang yang sungguh-sungguh mengerti akan kehendak Tuhan, dia tidak lalai dengan apa yang sudah Tuhan ajarkan, dengan apa yang sudah Tuhan sampaikan. Dia pasti lakukan, dia kerjakan dengan baik. Itulah firman Tuhan. Ini orang yang sungguh-sungguh mengerti akan kehendak Tuhan. Tidak seperti itulah seorang yang kaya tetapi dia bodoh di hadapan Tuhan. Ya, dia membuat lumbung-lumbung tempat menyimpan harta kekayaannya. Ya, karena harta kekayaannya begitu banyak, dan dia merasa tidak perlu dengan Tuhan karena dia sudah punya segala-galanya. Nah, inilah orang yang merasa tidak perlu dengan Tuhan, merasa tidak membutuhkan Tuhan, dia merasa sanggup, dia merasa bisa. Saudara, ini adalah orang yang hidup di dalam kebodohan. Tetapi kita tidak.
Ya walaupun kita punya segala-galanya mungkin, ya, tetapi kita tetap merasa bahwa kita ini perlu dengan Tuhan, membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini adalah orang yang mau mengerti akan kehendak Tuhan. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk kembali memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Ya, saya mengajak kita memperhatikan bagaimana kehidupan kita menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh digembalakan oleh Tuhan. Haleluya. Nah, pagi hari ini mari kita memperhatikan, itulah di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23. Ini ayat yang seringkali kita baca, kita ingat, mungkin kita hafalkan. Ayat ini itulah di dalam kitab Mazmur pasal 23. Tuhan mau kita ini menjadi umat Tuhan, menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar digembalakan oleh Tuhan. Nah, kita baca Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Silakan dibaca. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 di bawah perikop Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membiarkan aku di padang yang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Puji Tuhan. Perhatikan saudara, di sini Raja Daud mengatakan Tuhan gembalaku yang baik. Haleluya. Kalau kita memperhatikan Raja Daud, dia adalah seorang raja yang juga punya kekuatan, saudara. Punya prajurit banyak, ya, punya harta kekayaan, masyarakat yang dia pimpin juga banyak. Tetapi Raja Daud tetap dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah gembalanya yang baik. Puji Tuhan. Nah, berarti Raja Daud dia sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Apalagi dalam dia memimpin, menggembalakan itulah bangsa Israel. Dia tidak mampu berjalan sendiri, dia tidak mampu dengan kekuatannya sendiri. Walaupun dia adalah seorang raja yang memang sudah banyak pengalaman, pengetahuannya, tetapi Raja Daud tetap membutuhkan Tuhan, memerlukan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga kalau kita perhatikan, dia benar-benar menjadi seorang raja yang digembalakan oleh Tuhan. Amin. Dia menjadi seorang raja yang digembalakan oleh Tuhan. Nah, makanya saudara, kita juga harus belajar dari apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Raja Daud. Dia benar-benar mengandalkan Tuhan. Dia benar-benar menjadi raja yang digembalakan oleh Tuhan. Walaupun dia juga adalah seorang gembala, dia menggembalakan bangsa Israel. Ya, begitu banyak yang dia gembalakan masyarakat Israel. Tetapi dia tetap menjadi seorang raja yang mau digembalakan oleh Tuhan. Jadi saudara, kita juga mau seperti itu saudara ya, bahwa tanpa Tuhan yang menggembalakan kehidupan kita, kita ini tidak mampu saudara. Apalagi di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin rusak, di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat, semakin najis. Nah, untuk itu kita belajar menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya, supaya hidup kita ini terus digembalakan oleh Tuhan. Jangan
menggembalakan diri sendiri. Jangan saudara. Ya, harus tetap mau digembalakan oleh Tuhan. Nah, kalau kita melihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6, banyak hal yang dikatakan oleh Raja Daud tentang Tuhan, bagaimana Tuhan itu yang menggembalakan hidupnya. Nah, mulai dari ayat 1 saudara, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini disaksikan oleh Raja Daud bagaimana ketika dia sungguh-sungguh digembalakan oleh Tuhan. Tuhan itu memelihara kehidupannya saudara. Tuhan memelihara kehidupannya sehingga Raja Daud berani mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahkan dia mengatakan, Tuhan itu membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini artinya saudara, pemeliharaan Tuhan itu sungguh luar biasa bagi kita yang sungguh-sungguh mau digembalakan oleh Tuhan. Karena Tuhan sebagai gembala aku, Tuhan sebagai gembala yang baik, Dia sangat-sangat bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Dia bertanggung jawab saudara. Makanya perhatikan firman Tuhan, perhatikan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Kalau kita ingin menikmati kehidupan yang baik, ingin menikmati ketenangan, ingin menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan, ayo jemaat-jemaat Tuhan harus menjadi umat Tuhan, menjadi gereja Tuhan, menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Benar-benar hidup saudara tergembala oleh Tuhan. Sekali lagi saya katakan, jangan menggembalakan diri sendiri. Tidak bisa. Sebab orang yang menggembalakan dirinya sendiri, di sini kita melihat tidak ada janji Tuhan. Dia akan mendapat berkat, mendapat pemeliharaan, pertolongan Tuhan. Tidak bisa. Tetapi Tuhan berjanji, dan kita melihat kesaksian daripada Raja Daud, bagaimana dia seorang raja yang digembalakan oleh Tuhan. Dia menikmati pemeliharaan Tuhan itu, sehingga dia tidak kekurangan, kata Raja Daud, dan Tuhan itu membaringkan dia di padang yang berumput hijau. Ya. Berarti gembala agung kita, Tuhan Yesus Kristus itu saudara, Dia benar-benar bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Kalau kita digembalakan. Tetapi kalau kita tidak mau digembalakan oleh Tuhan, tidak mungkin. Saudara, coba lihat perbedaan orang Kristen yang benar-benar hidupnya digembalakan oleh Tuhan dengan orang Kristen, dengan jemaat-jemaat Tuhan yang liar, yang tidak mau tergembala dengan sungguh-sungguh. Pasti ada perbedaan. Ada perbedaan. Orang yang sungguh-sungguh digembalakan oleh Tuhan, pasti Tuhan tolong, Tuhan berkati hidupnya, Tuhan pelihara lindungi kehidupannya. Kadang-kadang orang Kristen yang menggembalakan dirinya sendiri, hari ini dia kerja mati-matian, belum tentu Tuhan menyertai dan memberkati. Saudara, kerja mati-matian, tetapi siang malam bekerja, nggak kaya-kaya juga saudara. Ya, nggak bisa dapat uang banyak juga. Tetapi berbeda dengan orang yang hidupnya benar-benar digembalakan oleh Tuhan. Saudara, dia memang bekerja, dia memang berusaha untuk mencari nafkah kebutuhan hidupnya setiap hari. Tetapi karena dia digembalakan oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan selalu, berbeda hidupnya, pasti berbeda. Ya. Kadang-kadang orang yang tidak mau digembalakan dengan baik, saudara, dia hanya menggembalakan dirinya sendiri, kerja mulai dari Senin ya sampai hari Minggu, pokoknya terus seperti itu. Sepertinya tidak ada dapat apa-apa juga, ya saudara. Tetapi kalau dia benar-benar hidupnya itu digembalakan oleh Tuhan, coba kita belajar dari orang Israel zaman dulu, saudara. Ketika mereka digembalakan oleh Musa, ya, sampai juga saudara digembalakan oleh Yosua
dan seterusnya, sampai kepada Raja Daud, sampai kepada itulah Raja Salomo yang menggembalakan mereka. Ketika mereka tunduk dalam penggembalaannya Tuhan, ketika mereka taat dalam penggembalaannya Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan, saudara. Diberikan ketenangan, kebahagiaan, ketentraman dalam hidup mereka. Pemeliharaan Tuhan itu benar-benar nyata dalam kehidupan mereka yang digembalakan oleh Tuhan. Itu pasti. Mulai dari zaman dulu, saudara, kita melihat. Bahkan ketika di zaman Raja Daud dan juga di zaman Raja Salomo, kita melihat orang Israel yang benar-benar hidup mereka itu digembalakan oleh Tuhan. Waduh, bahagia, saudara. Tenang hidupnya. Pekerjaan-pekerjaannya juga diberkati oleh Tuhan. Kebutuhannya, ekonominya diberkati oleh Tuhan. Terlebih iman rohani mereka semakin baik di dalam Tuhan. Karena apa? Karena mereka memberikan hidup mereka digembalakan dengan baik oleh Tuhan. Coba kita melihat seperti Korah, Datang, Abiram yang memberontak kepada Tuhan, ya, yang tidak taat kepada penggembalaannya Tuhan. Apa yang terjadi? Penghukuman Tuhan, kebinasaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan banyak dari bangsa Israel yang seringkali memberontak, yang seringkali tidak taat dalam penggembalaannya Tuhan, Tuhan binasakan mereka. Tetapi bagi umat Tuhan yang benar-benar hidupnya itu tergembala dengan baik, aman mereka, diberkati oleh Tuhan. Nah, untuk itu saudara, ayo kita belajar, ya, seberapa kita yang hadir pada saat ini kita sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Kalau hidup kita ingin hidup tenang, ada pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita, kita bisa menikmati kebahagiaan, kita bisa menikmati sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan kita juga menjadi pekerjaan yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Saudara, jangan keluar dari kandang penggembalaannya Tuhan. Jangan menggembalakan diri saudara sendiri, jangan. Tetapi mari belajar untuk taat dalam penggembalaannya Tuhan, tergembala dengan baik oleh Tuhan. Saya yakin jemaat Tuhan di tempat ini, kalau semuanya tergembala dengan baik, saudara pasti mengalami ini dalam hidup saudara. Berkat Tuhan, pertolongan Tuhan ini Tuhan rasakan, Tuhan bisa nikmati, ya, haleluya. Nah, coba kita melihat saudara, bukti bahwa Tuhan Yesus itu sebagai gembala yang baik, dia benar-benar bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab. Coba kita melihat lebih dulu saudara dalam Markus pasal yang ke-6, Injil Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6 kita baca mulai dari ayat yang ke-33. Markus pasal yang ke-6 ayat 33 sampai ayat yang ke-44. Silakan. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-44 berbunyi demikian. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat memberi makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu?
Cobalah periksa. Sesudah ia memeriksa, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya mereka duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50. Dan setelah ia mengambil roti dan 2 ikan itu, ia mengadakan ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Iya. Terima kasih. Saudara, di sini cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan untuk 5.000 orang. Ini 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan juga anak-anak, ya kan? Nah, saudara, ketika orang banyak ini melihat Yesus bersama dengan murid-muridnya ya ke suatu tempat, mereka juga ingin datang ke situ. Berarti mereka ini punya kerinduan, ya, punya kerinduan untuk mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga walaupun harus menempuh perjalanan yang jauh lewat darat, tetapi mereka tetap mau datang. Nah, sehingga sampai sore mau malam, saudara, di tempat itu tidak ada tempat menginap, tidak ada warung dan segala macam. Nah, mereka ini tentu saja lapar, saudara. Lapar. Ya, tubuh mereka, jasmani mereka lapar, perut mereka lapar. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Murid-murid bingung, saudara, dengan sekian banyak orang. Mereka cuma punya uang sedikit, ya, belum cukup untuk bisa memberi makan kepada orang banyak ini, belum cukup. Tetapi Tuhan Yesus tetap menekankan kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Karena Tuhan Yesus melihat bahwa mereka datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus perhatikan mereka ini adalah seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Makanya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan datang ke tengah-tengah orang banyak itu. Dia mengajarkan firman Tuhan, saudara, kepada mereka. Dan dia memperlihatkan bahwa dia itu adalah sebagai gembala yang baik, yang bertanggung jawab kepada domba-dombanya. Dan kita melihat, saudara, singkat cerita, bahwa yang ada pada mereka itu cuma berapa ikan tadi, saudara? 5 roti dan 2 ikan. Ya, bayangkan cuma 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tetapi mereka harus memberi makan dengan sekian banyak orang ini. Dan akhirnya Tuhan Yesus menyuruh mereka, Tuhan Yesus menengadah ke langit, dia berdoa begitu, saudara, ya, sehingga terjadi mujizat. Dari 5 roti dan 2 ikan ini dia suruh murid-muridnya untuk membagikan itulah kepada orang banyak itu. Mereka disuruh untuk berkelompok, ada yang 100 orang, ada yang 50 orang. Ini artinya mereka berada di dalam kandang penggembalaan. Berada di dalam kandang penggembalaan.
Nah makanya ketika mereka duduk di rumput yang hijau, saudara, karena Yesus ada di tengah-tengah mereka, mereka merasakan ketenangan di situ. Mereka merasakan ketenangan. Mereka bisa duduk, bisa, ya kalau di dalam Mazmur tadi, dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, kata Raja Daud. Ya kan? Kalau di sini saudara, Tuhan menyuruh mereka 100 orang, 50 orang berkelompok-kelompok duduk di rumput yang hijau. Itu artinya pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka. Sehingga ketika mereka tunduk menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka harus duduk berkelompok-kelompok 100 orang dan juga 40 orang. Mereka menurut, mereka taat dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan mereka mendapat berkat. Mereka tidak kelaparan saat itu. Tidak kelaparan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sebagai Gembala Agung, sebagai Gembala yang baik, Tuhan Yesus bertanggung jawab atas hidup mereka, dan Tuhan memberikan makan kepada mereka dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tuhan bisa memberikan mereka makan kenyang semua. Bahkan masih ada berapa bakul? 12 bakul. Saudara, ini artinya bahwa dia sebagai gembala yang baik, sebagai gembala agung. Saudara, dia adalah seorang gembala yang benar-benar bertanggung jawab atas kehidupan kita sebagai domba-dombanya. Makanya saudara, jangan anggap remeh di dalam penggembalaan itu, jangan anggap remeh. Ya. Kalau saudara tidak mau tergembala dengan baik, jangan harap pemeliharaan Tuhan itu Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Tidak bisa. Tetapi kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan, domba-domba yang baik yang mau digembalakan oleh Tuhan, kita melihat dari zaman dulu, ya, dari zaman bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan seterusnya, mereka juga digembalakan oleh Raja Daud, digembalakan oleh Salomo dan seterusnya, saudara. Ketika mereka digembalakan dengan baik oleh Tuhan, hidup mereka itu luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Ada ketenangan, kebahagiaan dalam hidup mereka. Makanya saudara, ayo, orang yang tergembala dengan baik itu bagaimana? Orang yang tergembala dengan baik itu saudara, mulai dari ibadahnya saja, dia pasti tekun, dia setia. Tetapi kalau orang tidak mau beribadah dengan sungguh-sungguh, itu masih mengandalkan kekuatan sendiri, masih belum bisa tergembala dengan baik. Tetapi kalau orang setia, orang tekun dalam ibadah, dalam pelayanan, itu bukti dia adalah seorang yang mau digembalakan dengan baik oleh Tuhan. Sampai nanti dia juga akan belajar terus dan belajar melakukan firman Tuhan, mengerjakan firman Tuhan dalam hidupnya. Itu pasti orang yang demikian, wah, luar biasa. Karena kita banyak melihat orang-orang yang benar-benar hidupnya itu tergembala oleh Tuhan, pasti ada perbedaan, ada perbedaan. Makanya di sini saudara, Tuhan Yesus saja bertanggung jawab akan kebutuhan jasmani. Ya. Ketika mereka perlu makan, saudara, saatnya mereka mau makan karena mereka memang lapar, orang banyak itu. Tuhan Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Makanya Tuhan Yesus mengadakan mujizat dari 5 roti dan 2 ikan, sanggup memberikan makan kepada 5.000 orang laki-laki. Itu Tuhan bertanggung jawab saudara atas hidup kita. Makanya jangan takut kalau hidup kita ini benar-benar digembalakan oleh Tuhan. Jangan takut saudara. Ya. Asal kita jangan keluar dari kandang penggembalaan, jangan menggembalakan diri sendiri. Tetapi kalau kita benar-benar digembalakan oleh Tuhan, saya yakin ini kebenaran firman Tuhan saudara. Ya. Hidup saudara pasti menjadi baik. Amin. Baik. Pelan-pelan ekonomi saudara juga akan menjadi baik. Ya, apa yang menjadi kebutuhan saudara juga pelan-pelan Tuhan pasti tolong. Demikian juga pergumulan-pergumulan hidup saudara, Tuhan tidak akan biarkan saudara, tidak akan biarkan. Tuhan pasti tolong, Tuhan tahu pergumulan hidup saudara. Asal kita benar-benar memberikan hidup untuk digembalakan oleh Tuhan. Demikian juga saudara kalau kita melihat ya, tanggung jawab Tuhan kepada umat Tuhan, kepada domba-dombanya.
Kalau di sini Tuhan bertanggung jawab untuk kebutuhan jasmani, untuk kebutuhan perut. Tetapi Tuhan Yesus juga sebagai gembala yang baik, Dia juga bertanggung jawab untuk kebutuhan rohani kita. Amin. Untuk kebutuhan rohani. Coba kita baca. Kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Haleluya. Tanggung jawab Tuhan tidak hanya bertanggung jawab untuk kebutuhan jasmani kita, tetapi Tuhan juga bertanggung jawab untuk kebutuhan itulah rohani kita. Perhatikan Yohanes pasal 6. Lebih dulu kita baca ayat 32 sampai ayat 42. Yohanes pasal 6 ayat 32 sampai ayat yang ke-42. Agak panjang. Silakan diikuti pembacaan firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-42 berbunyi demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Dia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ini Yesus anak Yusuf, yang ibunya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, Aku telah turun dari surga? 43. Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Ayat 44. Ayat yang ke-44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak tertarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Sampai di situ lebih dulu. Nah, di sini saudara kita melihat bentuk tanggung jawab Tuhan Yesus. Ya, Dia sebagai gembala yang baik. Tadi kita melihat tanggung jawabnya untuk perkara yang jasmani. Saudara, Tuhan benar-benar bertanggung jawab. Ya, Raja Daud sudah mengakui bahwa Tuhan memberkati dia, membuat dia tidak kekurangan, dan Tuhan membaringkan dia di padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Ya, walaupun dia menghadapi banyak tantangan, dia berada di dalam lembah kekelaman, di tempat yang di tempat yang gelap sekalipun, ya, Tuhan tetap pelihara lindungi kehidupannya. Itu pertolongan Tuhan. Ya, tanggung jawab Tuhan. Nah, di sini kita melihat saudara, tanggung jawab Tuhan yang kedua itulah untuk perkara-perkara yang rohani. Perkara yang rohani. Nah, Tuhan Yesus dia mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga. Roti yang telah turun dari surga ini harus dimakan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, harus dimakan. Karena apa? Kalau kita makan roti
roti yang dari surga, yang turun dari surga ini akan membuat kita tidak lapar lagi, akan membuat kita tidak haus lagi. Jadi Tuhan Yesus ini adalah roti yang telah turun dari surga. Tetapi firman Tuhan dalam Yohanes pasal 1, ya, firman Tuhan itu adalah pribadi Allah sendiri, firman yang telah menjadi manusia. Nah, berarti saudara, roti hidup, roti yang kita nikmati hari ini juga kita menikmati roti. Itulah firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang memberikan hidup kepada kita, yang membuat kehidupan kita ini tidak binasa, yang membuat kehidupan kita ini tidak lapar dan tidak haus lagi. Kalau kita ini makan firman, sungguh-sungguh makan firman, ini bukti tanggung jawab Tuhan atas kehidupan kita sebagai domba-dombanya. Makanya dia memberikan hidupnya bagaikan roti yang harus dinikmati oleh setiap orang, supaya manusia ini tidak lapar, tidak haus lagi. Itulah firman yang telah menjadi manusia. Saudara, firman Tuhan ini adalah roti kehidupan untuk kita. Amin. Roti kehidupan, roti yang membawa hidup kita ini, jiwa kita diselamatkan, jiwa kita disegarkan, jiwa kita dipuaskan. Makanya kita membutuhkan roti. Dan ini bentuk bukti tanggung jawab Tuhan atas hidup kita sebagai domba-dombanya, supaya rohani kita tidak mati, tidak lapar dan tidak mati. Itu sebabnya firman Tuhan ini selalu dia berikan kepada kita. Rahasia-rahasia firman Tuhan selalu dia ungkapkan, bukakan bagi kehidupan kita. Supaya apa? Supaya hidup kita selalu dikenyangkan. Itulah jiwa kita, rohani kita tidak mengalami kematian rohani. Ini tanggung jawab Tuhan atas hidup kita sebagai domba-dombanya. Makanya coba baca lagi ayat yang lain, ayat selanjutnya, ya. Kita langsung baca ayat 54. Ayat yang ke-54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ya, sampai di situ. Ini, saudara, makanan untuk rohani kita, untuk kebutuhan jasmani sudah Tuhan berikan juga. Kita melihat, saudara, bagaimana pekerjaan saudara diberkati, ekonomi saudara diberkati. Ada yang kelaparan selama ini? Ada yang tak makan? Semua bisa makan, saudara. Itu bukti pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan atas hidup saudara. Kebutuhan jasmani saja Tuhan pelihara, apalagi Tuhan juga memberikan untuk kebutuhan jasmani, untuk kebutuhan rohani. Itulah firman Tuhan, roti hidup, saudara, yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya kalau kita makan roti ini, kata firman Tuhan tadi, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada hari zaman. Akan mempunyai hidup yang kekal. Makanya betapa pentingnya kita hadir dalam ibadah, karena dalam ibadah seperti ini, di mana anak-anak Tuhan itu berkumpul dalam satu penggembalaan. Karena di dalam ibadah itulah firman Tuhan, roti hidup ini diajarkan, disampaikan kepada kita, untuk kita bisa makan, untuk kita bisa menikmatinya. Firman Tuhan itu diajarkan. Makanya saudara, kalau saudara tidak suka beribadah kepada Tuhan, bagaimana rohani saudara bisa hidup? Bagaimana iman saudara bisa hidup? Jangan-jangan iman saudara bisa mati, rohani saudara bisa mati kalau tidak mau beribadah kepada Tuhan, saudara. Nah, itu sebabnya betapa pentingnya kita hadir dalam ibadah-ibadah yang ada di tempat pengembangan kita. Karena di situ ditaburkan roti hidup itu untuk kita bisa menikmatinya. Pelan-pelan kita menikmati firman Tuhan itu. Kita rasakan, kita resapi firman Tuhan itu, sehingga firman Tuhan itu benar-benar memuaskan hidup kita, mengenyangkan jiwa kita, menyegarkan jiwa kita, membuat rohani kita menjadi
rohani yang hidup, menjadi rohani yang semakin hari semakin bertumbuh berbuah-buah di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita suka menikmati itulah roti hidup di dalam penggembalaan, di mana kita tergembala oleh Tuhan. Begitu saja. Makanya ayo umat Tuhan, jemaat Tuhan, bangkitkan kerinduan dalam hati kita. Ya, kita rindu selalu untuk menikmati roti hidup itu yang diajarkan, yang disampaikan kepada kita di dalam gereja. Saudara, kita selalu punya kerinduan. Makanya dalam tiap-tiap ibadah itu mohon pertolongan Tuhan, mohon kekuatan daripada Tuhan supaya kita bisa hadir dalam tiap-tiap ibadah yang ada, sehingga dalam ibadah itu kita bisa menikmati roti hidup itu tadi. Karena roti hidup itu, kata firman Tuhan, saudara, akan membuat kita ini mendapatkan hidup yang kekal. Daging dan darah Tuhan, itulah roti yang turun dari surga. Itulah firman akan memberikan hidup yang kekal bagi kita. Ayo, Tuhan itu ya seperti orang sering kali katakan, kurang apa begitu baiknya Tuhan atas hidup kita. Untuk jasmani Tuhan tahu, Tuhan pelihara. Sampai saat ini saudara, kami juga merasakan pertolongan Tuhan ya. Walaupun kami ya makan itu secara sederhana, tetapi sampai saat ini kami tetap makan. Ya, saudara. Kenapa? Karena hidup itu benar-benar digembalakan oleh Tuhan. Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan kita juga. Tuhan tahu. Ya, terlebih kalau kita mau menjadi orang yang digembalakan oleh Tuhan, saudara, Tuhan tahu kebutuhan rohani kita. Makanya dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap apa yang menjadi masalah dalam hidup kita, ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan beribadah, mendengarkan firman Tuhan, seringkali yang menjadi jawaban dalam hidup kita itu adalah firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menolong kita. Makanya saudara, betapa pentingnya kita hadir dalam ibadah-ibadah seperti ini, supaya rohani kita tidak kering, supaya rohani kita tidak kerdil, ya. Tetapi rohani kita bertumbuh berbuah-buah dengan baik, rohani kita hidup. Makanya perlu kita datang untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan seperti ini. Roti hidup diberikan, ditaburkan kepada kita untuk kita nikmati gratis, ya. Gratis di dosa saya, firman Tuhan. Kalau seandainya ada seorang pendeta, dia minta bayar kalau dia khotbah, itu bukan pendeta yang baik, saudara. Kalau minta bayaran, saya melayani misalnya diminta oleh umat Tuhan melayani di samping, saya punya target sekali khotbah paling tidak 5 juta misalnya. Ya. Itu namanya gembala upahan, saudara. Gembala upahan. Kalau tidak diupah, tidak kerja dia, tidak melayani. Makanya Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 10, gembala yang baik berbeda dengan gembala upahan. Dia tidak akan bertanggung jawab ketika pencuri datang, ketika itulah binatang buas datang. Saudara, dia tidak akan bertanggung jawab, dia lari kalau binatang-binatang buas datang mau menerkam domba-domba. Tetapi kalau gembala yang baik, Tuhan Yesus katakan, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Itu gembala yang baik dan bertanggung jawab. Saudara, kalau seandainya kita melayani, ya setelah kita melayani ada orang kasih persembahan, yaitu wajar, tidak apa-apa. Karena kita tidak meminta, ya kan? Sebagai ungkapan syukur mereka, ketika kita sampaikan firman Tuhan, kita dikasih persembahan, ya itu sebagai ungkapan syukur mereka. Tetapi sebagai pelayan Tuhan, jangan sampai, oh kalau kita melayani, saya tidak mau kalau tidak dibayar sekian juta. Itu kepala upahan. Nah, itu sebabnya saudara, Tuhan Yesus, kita melihat kebaikan itu sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Ya,
Tuhan Yesus, dia setelah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya sebagai roti hidup, tubuhnya itu yang terpecah-pecah, ya, darahnya yang sudah tercurah di kayu salib, dia memberikan nyawanya untuk domba-dombanya supaya domba-dombanya mendapatkan hidup yang kekal. Siapa yang sanggup membayar untuk Tuhan Yesus? Tidak ada. Berapapun kita mau bayar, ya, itu tidak cukup membayar keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan, membayar kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kita punya uang sebanyak apapun, saudara, tidak sanggup, tidak mampu untuk membayar Tuhan. Makanya kita menikmati berkat, itulah roti hidup firman Tuhan ini juga kita menikmati dengan gratis, tanpa bayar, tanpa bayar. Ya kadang-kadang yang gratis pun orang kok susah datangnya, ya kok susah begitu. Untuk menerima yang gratis pun kok susah. Coba kita renungkan saja. Kita baiknya Tuhan itu luar biasa. Cuma kadang-kadang manusia, kadang-kadang orang Kristen yang belum mau sungguh-sungguh, saudara, untuk datang kepada Tuhan, untuk merindukan supaya hidupnya itu rohaninya dikenyangkan oleh firman Tuhan. Padahal kalau kita melihat kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan itu, saudara, selalu dia curahkan tangannya, selalu dia umurkan untuk menolong hidup kita. Nah, untuk itu saudara, ayo kita renungkan kebaikan Tuhan. Bagaimana dia benar-benar bertanggung jawab atas hidup kita. Secara jasmani dia bertanggung jawab, secara rohani juga dia bertanggung jawab atas hidup kita. Supaya kita ini tidak mengalami yang namanya kebinasaan. Benar-benar dia bertanggung jawab sebagai gembala yang baik, saudara. Jadi kalau kita sudah melihat bagaimana kebaikan Tuhan, ayo kita juga berikan hidup kita untuk menjadi domba yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Menjadi domba yang baik, mau dituntun oleh Tuhan, mau digembalakan oleh Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan di dalam itulah Yohanes pasal 10 itu, saudara, gembala itu berjalan di depan, domba-domba mengikuti gembala dari belakang. Kemana gembala itu membawa dia, dia ikuti. Itu domba yang baik, tidak berjalan sendiri-sendiri. Gembala berjalan ke arah sana, dia menyimpang ke kanan, dia menyimpang ke kiri. Itu bukan domba yang baik. Tetapi domba yang baik, kemana gembala itu membawa dia, dan gembala yang baik pasti akan membawa ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Itu gembala yang baik. Jadi itu sebabnya kita ikuti gembala yang baik ini. Gembala yang baik itu adalah Tuhan. Amin. Ya, dia adalah gembala yang baik. Kita ikuti kemana Tuhan membawa kita. Tuhan tidak akan membawa kita untuk masuk ke dalam lubang. Tuhan tidak membawa kita untuk masuk ke dalam jurang, tidak. Tetapi Tuhan membawa kita ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Tuhan bawa kita ke sana. Nah, untuk itu saudara, ayo jadilah domba-domba yang baik seperti yang Tuhan inginkan. Nah, karena saudara, kalau kita mau digembalakan oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita kembali melihat di dalam Mazmur tadi, saudara, Mazmur pasal 23 tadi, kita kembali ya melihat dalam kitab Mazmur pasal 23 tadi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Nah ini, ia menyegarkan jiwaku. Jiwa kita disegarkan oleh gembala yang baik. Makanya jiwa kita selalu dipuaskan oleh firman-Nya, oleh kebenarannya. Bahkan ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dia tuntun kita di jalan yang benar. Makanya gembala yang baik itu pasti akan membawa kita kepada jalan yang benar, bukan kepada sesuatu yang menyesatkan kita, tidak. Tetapi dia membawa kita kepada jalan yang benar. Itulah gembala yang baik. Haleluya. Demikian juga
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Berjalan di dalam lembah kekelaman, di tempat-tempat yang gelap mungkin, di tempat-tempat yang mungkin bisa membahayakan hidup kita. Tetapi di situ Tuhan juga hadir, Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kehidupan kita. Makanya saudara, di saat-saat saudara menghadapi banyak pencobaan, banyak masalah dalam hidup saudara, kalau saudara tetap tergembala dengan baik, Tuhan tidak akan biarkan saudara. Amin. Tidak akan biarkan. Tetapi ketika saudara menghadapi pencobaan, menghadapi masalah, saudara mau keluar dari kandang penggembalaan, di sana tidak ada jaminan bagi saudara masalah saudara bisa